Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada teman itu yang meminta untuk dibuatkan contoh khutbah Jumat yang berjudul keadilan untuk semua umat. Kita kasih contoh misalnya Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa may yungkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin Nabiyil Huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ansariddin wa amdadihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang berwatak keadilan. Islam adalah agama yang mewujudkan kemaslahatan melalui keadilan. Kemaslahatan bisa terwujud dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena keadilan itu adalah kebutuhan semua manusia tanpa terkecuali. Apapun agamanya, apapun jenis bentuk makhluknya, mau itu hewan dan tumbuhan serta makhluk apa saja, semua memerlukan prinsip-prinsip keadilan. Oleh seorang ulama yang terkemuka di antara banyak ulama seperti ketahui, misalnya Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa beliau menekankan tentang pentingnya prinsip-prinsip untuk menjalankan suatu proses dengan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu tatkala seorang ingin berada pada prinsip keadilan, maka dia harus melalui jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu.
Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 143. Seorang ulama atau bari menjelaskan misalnya bahwa yang dimaksud dengan umat wasaton ialah umat yang mampu untuk berada pada situasi dan kondisi bagaimanapun, yaitu untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Karena itu para ulama sepakat bahwa orang-orang yang ingin menegakkan keadilan itu wajib melalui proses amar ma'ruf nahi mungkar, bukan sebaliknya. Amar mungkar nahi ma'ruf, karena tidak mungkin bahwa prinsip keadilan bisa ditegakkan melalui cara-cara amar mungkar nahi ma'ruf, karena itu sesungguhnya bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Para ulama juga sepakat bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau manusia hidup dengan kebutuhan jasmani dan rohani, maka keseimbangan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani adalah merupakan bagian dari prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kesetaraan. Prinsip keseimbangan itu berarti prinsip yang dimana manusia tidak boleh berlebihan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, seperti makan dan minum. Tidak seperti hewan, manusia makan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, keseimbangan material dan kebutuhan materi dan biologis dalam konteks kebutuhan spiritual adalah diperuntukkan bagi manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan Allah dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran surah ketiga ayat 110. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam proses itulah kemudian terjadi dialektika dan perdebatan di masyarakat kita. Apakah kita sebagai manusia telah mampu berbuat adil untuk diri kita? Apakah kita telah mampu berbuat adil untuk keluarga kita? Atau apakah kita telah berbuat adil untuk kemasyarakatan dan kebangsaan? Inilah yang kemudian menjadi pergulatan yang setiap hari kita lakukan. Apakah kita mampu menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan manusia untuk menegakkan keadilan, atau sebaliknya? Apakah kita akan menjadi pejuang untuk menegakkan keadilan, atau justru kita menjadi pecundang? Terkadang orang yang tak punya prinsip dalam menegakkan keadilan, orang itu tidak mengetahui mana pejuang dan mana pecundang. Oleh karena itu dalam konteks firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang khotib bacakan tadi, mengisyaratkan bahwa orang yang pejuang itu adalah orang yang pertama menjadi saksi untuk menegakkan keadilan. Pejuang itu adalah orang yang menjadi apa yang disebut dengan ummat wasaton. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keadilan itu harus dimiliki semua orang dan harus ditegakkan semua pihak. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha agar dapat menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Kalau keadilan di dunia ini belum 100% ditegakkan, maka insya Allah di akhirat nanti keadilan itu akan 100% ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala memastikan
keadilan akan ditegakkan di akhirat kelak. Kalau kita yakin bahwa tidak ada keadilan di akhirat, berarti kita telah mengurangi nilai keimanan kita kepada Allah. Karena itu kita optimis bahwa keadilan itu akan ditegakkan seadil-adilnya. Sebagai contoh, ketika kita berbuat tidak adil kepada diri sendiri, waktu sehari semalam selama 24 jam hanya kita gunakan untuk berpikir, hanya kita gunakan untuk bekerja, hanya kita gunakan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya tanpa beribadah kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa kita tidak adil dan zalim terhadap diri kita. Begitu juga sebaliknya. Sehari semalam kita hanya gunakan untuk beribadah, beribadah dan beribadah tanpa makan minum atau memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun keluarga, itu juga disebut zalim. Karena itu lawan dari keadilan adalah zalim. Jadi orang-orang yang zalim di dunia ini sesungguhnya Allah telah tunjukkan bahwa hidupnya tidak tenang dan tidak nyaman. Allah sesungguhnya telah menunjukkan kezaliman yang terjadi karena ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk menegakkan keadilan. Karena itu kalau kita sudah menegakkan keadilan sesuai dengan porsinya, insya Allah hidup kita akan tenang. Insya Allah hidup kita akan nyaman. Insya Allah hidup kita akan damai. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha sekuat tenaga. Kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berpikir bahwa ketidakadilan tidak bisa ditegakkan. Semua itu tergantung ikhtiar, tawakal kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kekuatan untuk menegakkan keadilan. Karena keadilan itu adalah bagian dari prinsip asasi kebutuhan hidup kita secara pribadi di tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Wallahu a'lam. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.